students, selamat datang kembali di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 IPA bersama saya, Mr. Carlos Manuel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masalah limit fungsi. Di antaranya, kita masuk ke subbab 1.3 mengenai masalah yang melibatkan limit fungsi. Nah, apa saja sih masalah yang melibatkan limit fungsi? Yang pertama akan kita bahas mengenai kekontinuan fungsi. Ini ada di textbook kalian pada halaman 25. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari kekontinuan suatu fungsi. Definisinya adalah suatu fungsi y sama dengan fx dikatakan kontinu di titik x sama dengan c jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, fc ada. Jadi, pada saat kita masukkan x-nya sama dengan c, maka nilai fc-nya itu ada atau terdefinisi. Yang kedua, limit x menuju c untuk fx itu ada. Jadi, jika kita tentukan limit di sekitar x sama dengan c, maka nilai limitnya ada. Nah, yang ketiga, untuk limit x menuju c untuk fx sama dengan fc. Dengan kata lain, untuk poin ketiga ini adalah poin pertama, nilai dari poin pertama dan poin kedua itu harus sama. Jadi, apabila ketiga syarat ini terpenuhi, maka fungsi tersebut dikatakan fungsi yang kontinu. Nah, di sini tersedia 4 gambar grafik untuk menentukan atau menggambarkan fungsi yang kontinu dan yang tidak kontinu. Gambar yang pertama, kita lihat gambar ini. Memperlihatkan ya fungsi terputus di x sama dengan a. Ya, ini dia di x sama dengan a. Nilai y pada saat x sama dengan a itu adalah d atau fa-nya sama dengan d. Jadi ini terputus, ini merupakan fungsi yang tidak kontinu. Gambar yang kedua, ya, ini memperlihatkan fungsi terputus di x sama dengan a. Ya, ini dia di x sama dengan a. Nah, nilai y pada saat x sama dengan a adalah b atau fa sama dengan b. Jadi karena terputus, ini juga merupakan fungsi yang tidak kontinu. Lanjut untuk grafik yang ketiga. Gambar grafik ketiga ini memperlihatkan fungsi terputus di x sama dengan a. Ya, ini terputus juga. Ya. Nah, nilai y pada saat x sama dengan a adalah c atau fa-nya sama dengan c. Ya, jadi ini merupakan fungsi yang tidak kontinu atau discontinue. Gambar keempat ini memperlihatkan fungsi tidak terputus pada saat x sama dengan a. Ya, jadi fa-nya itu sama dengan b. Nah, ini merupakan grafik fungsi yang kontinu. Ya, tidak terputus dia. Jadi inilah gambar keempat grafik ya, di mana 3 grafik tidak kontinu dan 1 grafik itu yang kontinu. Ini ada di textbook kalian pada halaman 24 sampai 25. Agar kalian lebih paham mengenai materi ini, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Ini terambil pada textbook di halaman 25 sampai 26 di contoh 17. Ya. Soalnya adalah buktikan bahwa fungsi fx, jadi ada 2 fungsi ya, kontinu di x sama dengan 2. Solusinya adalah kita ingat
tiga syarat tadi. Apabila ketiga syarat terpenuhi, maka continue. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak continue atau discontinue. Untuk poin yang pertama, kita ambil C sama dengan 2. Ya. Nah, pada saat X-nya sama dengan 2, ya, itu berada pada fungsi yang mana? Tentu pada fungsi yang kedua, ya, pada fungsi X kuadrat kurang 1. Kenapa? Karena X-nya lebih dari sama dengan 2. Berarti X-nya dimulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka fungsinya fx-nya adalah X kuadrat kurang 1. Kita substitusikanlah X-nya sama dengan 2. Maka F2-nya sama dengan 2 kuadrat kurang 1. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi FC-nya ada untuk C sama dengan 2, yaitu 3, ya, nilai FC-nya. Lanjut. Yang kedua, akan ditunjukkan limit X menuju 2 untuk Fx ada. Nah, kita lihat, ya, di sini ada 2 selang. Yang pertama lebih kecil dan yang kedua lebih besar sama dengan. Untuk yang X lebih kecil dari 2, ya, berarti dia didekatkan dari sebelah kiri. Sedangkan untuk yang X lebih dari sama dengan 2, berarti dia didekatkan dari yang kanan, ya. Jadi kita menggunakan limit kiri dan limit kanan. Yang pertama, limit X menuju 2 negatif. Negatif ini menunjukkan limit kiri, ya. Untuk Fx, ya, sama dengan limit X menuju 2, ya, berarti kita pakai fungsi yang pertama. Ya, karena dia limit kiri. X tambah 1. Substitusikanlah X-nya sama dengan 2. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai limit kirinya adalah 3. Nah, bagaimana dengan limit kanan? Limit X menuju 2 positif. Positif ini menunjukkan dia limit kanan. Ya, untuk Fx sama dengan limit X menuju 2. Nah, kita gunakan fungsi X kuadrat kurang 1. Ya, karena dia di sini dia limit kanan, ya, untuk selangnya X lebih kecil, lebih besar sama dengan 2. Nah, kita substitusikanlah X-nya sama dengan 2. Berarti 2 kuadrat kurang 1 itu sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, dari sini untuk nomor 2 ini karena limit kiri dan limit kanannya sama dengan 3, berarti terbuktilah bahwa limit X menuju 2 untuk Fx-nya ada. Nah, nomor 3, ya, poin ketiga, kalau poin pertama dan poin ketiga sama nilainya, maka terbuktilah bahwa limit X menuju 2 Fx sama dengan F2, ya, sama dengan 3. Oke, nilainya sama-sama 3. Jadi, ya, karena tiga-tiganya ini, 3 syaratnya ini terpenuhi, terbuktilah bahwa fungsi ini continue di X sama dengan 2. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini terambil dari textbook kalian di contoh 18 halaman 26. Ya. Soalnya adalah selidikilah apakah fungsi berikut continue atau discontinue. Nah, di sini ada 2 fungsi. Fx akan sama dengan 2x tambah 3 dikali x kurang 2 dibagi dengan x kurang 2 jika x-nya tidak sama dengan 2. Fx-nya akan sama dengan 5 jika x-nya sama dengan 2. Nah, sama seperti contoh soal pertama, kita akan membuktikan ketiga syarat untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut continue atau discontinue. Nah, yang pertama, ingat Fc-nya ada. Pada saat X-nya sama dengan C, dan di sini C-nya sama dengan 2, maka nilai F2-nya adalah 5. Berarti untuk poin pertama terbukti, Fc-nya ada atau terdefinisi. Nah, yang kedua, limit X menuju 2 Fx-nya ada. Ya, jadi untuk limit ini pada fungsi pertama, ya, ini fungsi pertama, akan kita sederhanakan. Ya, ini X kurang 2 kita habiskan dibagi dengan X kurang 2. Ini sama dengan 1. Berarti 1 dikali 2X tambah 3. Berarti limit dari 2X tambah 3
untuk X menuju 2. Ya, jadi kita cari limitnya, 2 dikali 2 ditambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Ya, berarti poin kedua terbukti bahwa nilai limitnya ada. Nah, yang ketiga. Ketiga sangat jelas bahwa nilai poin yang pertama itu 5, nilai poin yang kedua itu 7. Jadi, limit X menuju 2 untuk Fx tidak sama dengan F2. Nah, karena ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi f ini discontinue di X sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini terambil dari contoh 19 di halaman 26 sampai dengan 27. Soalnya adalah selidikilah apakah fx ya continue di X sama dengan 1. Jadi ada dua fungsi. Fx akan sama dengan X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 jika X-nya tidak sama dengan 1. Fx-nya akan sama dengan 1 jika X-nya sama dengan 1. Solusinya, ingat kembali ya, selalu ingat ketiga syarat tadi. Yang pertama, saat X sama dengan 1, maka nilai F1-nya adalah sama dengan 1. Ya, ini dia, X sama dengan 1, nilai F1-nya adalah 1. Yang kedua, kita cari limitnya, apakah ada atau tidak ada. Untuk limit X menuju 1, Fx sama dengan, kita gunakan ini, ya, Fx-nya. Maka sama dengan limit X menuju 1 untuk X kuadrat kurang 1 dibagi dengan X kurang 1. Ini dapat kita faktorkan menjadi X tambah 1 dikali X kurang 1. Karena di pembilangan penyebut ada X kurang 1, berarti kita bagi menjadi hasilnya 1. Ya, berarti 1 dikali X tambah 1. Berarti limit X menuju 1 untuk X tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, yang ketiga, kita lihat apakah nilai poin pertama dengan kedua sama. Ternyata tidak, berbeda. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi f tidak kontinu di X sama dengan 1. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal 4. Ini ada di textbook kalian. Di contoh 19 pada halaman 26 sampai 27. Nah, soalnya adalah buktikan bahwa fx sama dengan cos x adalah fungsi yang kontinu. Jadi di soal ini kita bahas mengenai fungsi trigonometri. Ya. Solusinya, ingat yang pertama, ya, fc-nya ada. Jadi untuk soal ini, untuk sembarang c, maka FC ada atau FC terdefinisi. Ya, ini jelas ya untuk yang poin pertama. Kemudian yang kedua, di poin kedua ini kita lakukan pemisalan. Pemisalannya apa? Yaitu kita misalkan H sama dengan X kurang C. Nah, dari sini kita peroleh ya X sama dengan H tambah C. Kenapa? C-nya kita pindah ruaskan ke kiri, makanya jadi positif. Ya, dari negatif menjadi positif. Oleh karena itu, X menuju C ekuivalen dengan H menuju 0. Ya, karena X menuju C itu ekuivalen dengan H menuju 0. Dengan demikian, diperolehlah bentuk limitnya, limit H menuju 0 untuk cos H tambah C itu ada. Ya, itu poin yang kedua. Berarti terbukti untuk poin yang kedua limitnya ada. Nah, yang ketiga akan dibuktikan ya bahwa limit H menuju 0 untuk cos H tambah C itu sama dengan cos C. Jadi kita melakukan pembuktian yang nomor 3 ini. Nah, ini dia. Kita buktikan yang ruas kiri dulu. Apakah sama dengan ruas kanan? Nah, limit H menuju 0 untuk cos H tambah C, ya, kita ubah cos H tambah C ini merupakan rumus jumlah sudut trigonometri. Ya, rumus jumlah sudut trigonometri. Kita ubah cos H tambah C menjadi limit H menuju 0 untuk cos H kali cos C dikurang sin H kurang kali sin C. Ya.
cos H kali cos C kurang sin H kali sin C. Nah, setelah itu kita masukkan limitnya. Limit H menuju 0, cos H kali cos C dikurang limit H menuju 0, sin H kali sin C. Oke, cos C-nya kita pindah ruaskan ke yang paling depan atau ke kiri. Jadi cos C dikali limit H menuju 0, cos H dikurang sin C-nya kita pindah ruaskan juga ke kiri. Sin C dikali limit H menuju 0 dikali sin H. Nah, setelah itu kita substitusikanlah hanya sama dengan 0. Cos 0 itu 1, makanya di sini cos C dikali 1 dikurang sin C ya dikali limit H menuju 0 sin H yaitu sin 0 itu 0, maka sin C kali 0. Berarti terbuktilah bahwa ini hasilnya adalah cos C. Ya, karena terbukti berarti dapat kita simpulkan bahwa fx sama dengan cos x adalah fungsi yang kontinu. Begini cara pengerjaan untuk fungsi yang trigonometri. Tidak lupa Sir mengingatkan kalian untuk follow setiap akun-akun sekolah kita, mulai dari Instagram @dharmayuda_pku, TikTok @dharmayuda_pku, YouTube di subscribe channelnya adalah Dharma Yuda School, dan ini website kita mengenai informasi sekolah kita yaitu www.dharmayuda.com. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di Edmodo dan kumpul tepat waktu sesuai dengan instruksi pengerjaan soal yang sudah tertera dalam soal. Terima kasih dan tetap semangat untuk